Masih sore, tapi Harsa sudah kembali ke rumah. Memenuhi perintah Jaya untuk menemuinya. Mobilnya baru terhenti setelah parkir rapi di carport dan berlalu, tapi terhenti. Pandangan matanya tertuju pada taksi yang baru saja tiba, ternyata, Citra. Sempat menatap sekeliling memastikan tidak ada yang melihatnya. Wajah Citra terlihat tidak bersahabat, menghampirinya sambil menarik koper. Kayaknya, gagal. Tidak akan gagal, kalau Mas Harsa mau diajak kerja sama. Main kamu tidak cantik. Halah, dulu denganku juga kamu nggak mikir kita main cantik atau enggak. Tujuan kamu hanya satu. Citra, cukup. Jangan merendahkan diri sendiri. Bagi laki-laki mungkin tidak terlalu masalah saat menikah sudah bukan perjaka, tapi perempuan akan lain ceritanya. Kamu jangan mengumbar aib sendiri, belum tentu calon suami kamu akan terima kondisi kamu yang. Harsa mengedikkan bahunya. Bisa-bisanya kamu bicara begitu setelah apa yang kita lewati. Stete, diam. Sebaiknya kamu diam dan lupakan hubungan kita kemarin, kecuali kamu ingin diusir dari sini, ancam Harsa lalu meninggalkan Citra yang masih geram. Ia hanya mengancam saja, tanpa punya hak untuk mengusir siapapun. Kacau, semua kacau. Kenapa sih, tidak ada satupun rencanaku yang berjalan mulus. Kemala, di mana dia? Gumam Citra, kembali menyeret kopernya memasuki kediaman Mahendra. Harsa sudah berada di kamar pribadi Jaya. Pria itu bersandar pada headboard, ada tabung oksigen dan peralatan bantu pernafasan tidak jauh dari ranjang, perawat pribadi dan asistennya beranjak seakan tahu kalau Jaya akan bicara serius pada Harsa. Mendekatlah. Harsa menghampiri ranjang lalu menduduki kursi yang sepertinya memang digunakan oleh asisten Jaya untuk bicara dan menemani pria itu. Bagaimana kabar Opa? Tidak baik, kamu bisa lihat sendiri. Kalau aku sudah lebih sehat, saran dari Dara akan aku lakukan, tutur Jaya. Saran Dara, dia minta aku fokus menikmati hidup di masa tuaku. Menyerahkan urusan perusahaan pada orang yang bisa dipercaya dan kompeten, dia bilang harta tidak dibawa mati malah bikin orang cepat mati. Jaya terkekeh lalu menghela pelan. Kemana anak itu? Sudah lama aku tidak melihatnya. Opa ingin bertemu Dara. Tidak, itu bukan urusanmu. Harsa mengendurkan ikatan dasinya, ia tahu kalau posisinya saat ini bersalah. Masalah perusahaan yang sedang diatasi oleh Pandu dan Surya karena ulahnya. Setelah ini, fokus saja di kantor pusat. Bukan urusan proyek, keuangan apalagi marketing. Kamu akan berada di divisi SDM, tutur Jaya. Opa, masalah kemarin. Diam. Titah Jaya menghentikan Harsa yang menyela. Aku belum selesai, dengarkan dan jangan bicara. Baik, Opa, kesalahanmu, aku biarkan Surya mengatasi ini meski Pandu juga harus turun tangan. Kalau bukan karena hubungan darah, jangan harap ada lagi kesempatan. Kurang apa kamu hidup selama ini? Fasilitas, jabatan bagus, tapi masih mencari keuntungan dan membuat masalah. Perbaiki hidupmu atau aku pastikan tidak ada namamu di dalam wasiat keluarga ini. Opa, aku. Petik 2. Tidak usah menjelaskan, tidak ada pembenaran dari sebuah kesalahan. Salah, selamanya tetap salah. Pergilah. Harsa meninggalkan kamar Jaya, dalam hati tentu saja dia merutuk dan mengumpat karena harus turun dari jabatannya dan bukan di posisi yang menguntungkan. Sering berharap agar Jaya cepat tiada agar bisa mendapatkan bagiannya dan menyingkirkan Pandu, papanya pasti akan mendukung dirinya. Namun, untuk sekarang harapan itu harus ditunda. Tidak ingin ancaman Jaya benar-benar terjadi kalau dia akan dihapus dari surat wasiatnya. Asteris. Enak bun, enak banget. Bunda tuh masakannya enak, tapi udah jarang banget masak atau aku yang jarang pulang jadi nggak pernah lagi makan masan Bunda, tutur Dara masih dengan mulut penuh dan mengunyah bahkan hampir tersedak. Pelan-pelan saja, Kemala menyodorkan kotak tisu dan botol air. Abis enak bun. Kemala tersenyum melihat putrinya yang terlihat begitu bahagia hanya karena menikmati masakannya. Saat ini ibu dan anak itu berada di ruang kerja Kemala di butik. Dara tidak ingin pulang ke rumah Jaya sebelum Pandu pulang, sesuai dengan perintah pria. Bukan hanya karena larangan Pandu, Dara merasa kurang nyaman dan ada perasaan tidak enak entah karena apa. Saat ini ada pria yang kamu sukai. Pertanyaan Kemala sukses mendapatkan perhatian Dara yang langsung menghentikan kunyahnya. Mungkinkah bundanya tahu hubungan dirinya dan juga Pandu? Maksud bunda, pacar.
Kalau ada temukan ibu dengan pria itu dan kalau kamu sudah yakin. Cepat menikah saja. Bun, bukan karena usia kamu sudah matang, tapi Bunda ingin kamu berada di tangan yang tepat. Sepertinya di rumah itu, tidak aman untuk kamu. Bun, kita bicarakan ini nanti. Bunda tenang saja, aku baik-baik saja kok. Untuk sementara aku tidak pulang, sampai situasi kondusif. Kalau perlu kamu beli atau sewa apartemen, yang keamanannya terjamin. Biar Bunda yang bayar, kamu cari dan. Bunda, ucap Dara sambil mengusap tangan Kemala. Tenang saja, aku hanya tidak nyaman bukan berarti tidak aman. Lagi pula aku tidak punya musuh dan sebagian waktuku lebih banyak di hotel, di sana lebih aman. Ah, iya, Bunda kenapa? Ada masalah? Tanya Dara karena melihat perubahan sikap Kemala. Bukan masalah, hanya saja Bunda merasa selama ini jarang peduli denganmu. Maafkan Bunda ya, Kemala meneteskan air matanya. Dara bergeser semakin dekat dengan Kemala lalu memeluk wanita itu. Bunda kenapa bicara begitu, tidak ada yang salah di sini. Justru aku yang selama ini sengaja menjauh, harusnya aku yang minta maaf. Sudah dong, jangan nangis aku jadi ikutan sedih. Kemala mengurai pelukan Dara, lalu mengusap air matanya. Mulai sekarang, kamu harus ceritakan apapun masalahmu. Jangan pernah ada rahasia, ya. Dara tersenyum lalu mengangguk pelan. Cukup lama ia menghabiskan waktu di butik Kemala. Jam 7 malah baru meninggalkan tempat itu bersamaan dengan Kemala yang pulang. Mengendarai mobilnya menuju kosan, tapi berbelok ke mall yang dia lewati. Membeli beberapa produk make up-nya yang habis, juga mampir ke gerai kopi yang selalu viral. Gunanya setelah menyesap caramel macchiato lalu kembali ke parkiran basement. Berdiri di samping mobil sambil menyesap minumannya yang mulai dingin. Brak, Dara menoleh ke belakang, mencari asal suara. Tidak ada siapapun dan aktivitas apapun. Sudah hampir jam 9 malam, aktivitas di parkiran sudah mulai sepi, meski masih banyak mobil terparkir. Seharusnya aku parkir di tempat yang ramai, gumam Dara dan mengingat kekhawatiran Kemala mendadak membuatnya takut. Kembali terdengar suara pintu mobil ditutup agak kencang. Suaranya berasal dari mobil di sebelah tiang tidak jauh dari tempatnya berada. Sudah beberapa langkah, lalu Dara berbalik untuk bergegas kembali ke mobilnya. Namun, ia malah menabrak seseorang. Aduh, pekiknya kemudian menunduk mengusap keningnya dan menjauh karena menabrak sesuatu, tepatnya dada seseorang. Hai, sayang, Dara menengadah, Mas Pandu, ngagetin aja sih. Dara hendak memukul dada pria itu, tapi tangannya diraih oleh Pandu yang masih terkekeh. Kok bisa tahu aku di sini? Aku sudah bilang, cinta akan selalu menemukan jalan untuk bisa bersatu. Dara mencebik lalu tersenyum. Aku kangen, keluh Pandu dan akan memeluk Dara. Mas, Dara menahan agar Pandu tidak jadi memeluk. Kenapa? Aku serius kangen kamu, Panda. Pandu mencubit hidung Dara. Ini tempat umum, kamu nggak takut ada yang mengabadikan lalu viral? Kalau aku sih bukan siapa-siapa, tapi Mas Pandu, kan beda. Pandu berdecak pelan lalu memanggil seseorang. Pria yang sama seperti Pandu, rapi dengan setelan jas dan kacamata menghampiri mereka. Urus mobil aku, bawa ke bengkel atau apalah. Pintunya tidak nyaman, mana mungkin aku harus menutup dengan keras begitu. Baik tuan, akan saya urus. Pergilah, aku akan pulang dengan Dara, titah Pandu. Ayo, sayang. Mana kuncinya? Sudah tidak sabar. Pengen pulang, maksudnya, sahut Pandu kemudian memutar, membuka pintu mobil di samping kemudi. Mempersilahkan Dara masuk, tidak lupa memasang seat belt. Dara hanya bisa tersenyum dengan wajah bersemu dan merona. Langsung pulang atau kemana dulu? Terserah, Mas saja. Ke Kua, gimana? Aku sudah siap, kok. Siap lahir dan batin. Pandu tidak mengajak Dara langsung pulang apalagi ke kosan, tapi berbelok ke sebuah kafe. Entah karena ingin makan malam atau memang ada hal serius yang akan mereka bicarakan seperti yang disampaikan Pandu saat masih berada di Bali. Ayo, turun atau mau aku gendong? Tanpa menjawab candaan Pandu, Dara memilih segera keluar dari mobil. Kamu belum makan? Tanya Dara ketika tangan Pandu sudah menggenggamnya dan berjalan ke dalam kafe. Makan kamu? Ya belum. Mas, aku serius, ujar Dara lirih karena tidak ingin didengar oleh pengunjung kafe dan pelayan yang menunjukkan meja untuk mereka.
Aku lebih serius lagi, bisik Pandu membuat tubuh Dara meremang dan langsung bergidik. Meja yang Pandu minta lebih private, ada di lantai 2 dan berada di area balkon. Meskipun mulut Pandu memang sudah mengobrol kata cinta dan sayangnya, juga tindakan yang kadang bikin hati meliot. Namun, tidak semua hal berlaku. Seperti kali ini, Dara pikir Pandu akan menarikan kursi untuknya, nyatanya tidak, pria itu langsung duduk dan membuka buku menu. Melihat Dara masih berdiri, dia hanya menunjuk kursi. Duduklah, kamu mau tambah tinggi sepertiku. Janganlah, lebih menggemaskan seperti sekarang. Nanti kalau mau kamu agak nunduk gitu, tutur Pandu kemudian terkekeh. Kumat, seru Dara yang sudah duduk berhadapan dengan Pandu. Ada yang perlu kita bicarakan, pesan minum saja ya, aku sudah kenyang. Kalau tidak pesan nanti kita diusir. Dara hanya bisa menghela pelan mendengar candaan Pandu. Setelah menyebutkan pesanan mereka, tidak ingin membuang waktu karena sudah malam, Pandu langsung menyampaikan keinginannya bicara serius dengan Jaya dan Kemala. Minggu ini, kalau dengar informasi dari asisten papi, kondisinya sudah membaik hanya enggan keluar kamar. Mungkin muak dengan ulah Harsa. Jadi, akhir minggu ini kita temui Opa. Hanya 2 hari lagi, aku masih bisa sabarlah. Setelah itu kita gas, ungkap Pandu seenak jidatnya saja. Sebelum itu kita temui bunda kamu. Sebentar mas, sela Dara. Lama juga nggak apa-apa. Cek, fokus mas, kita sedang serius. Pandu mengernyitkan dahi dan menatap sekitar, tidak terlalu banyak pengunjung di lantai 2. Bagian mana dari aku yang tidak serius? Memangnya kita sedang show stand up komedi, sahut Pandu dan sukses mendapatkan lemparan tisu dari Dara. Pandu tergelak. Oke, kita serius. Sorry, tadi hanya bercanda, ucapnya lagi. Calon Nyonya Pandu Aji, silahkan bicara. Kamu serius denganku mas? Astaga, Panda, masih aja tanya hal itu, apa perlu aku belah dada ini untuk membuktikan nama kamu terukir di sini? Mas, jangan lebay deh. Kamu masih ragu, bukan gitu, kita bertemu belum lama. Bahkan awal perjumpaan situasinya sangat-sangat tidak menyenangkan. Lalu sekarang kita, mau menikah. Memang pertemuan kita jauh dari romantis, makanya kita bikin romantis. Pandu berucap sambil berdendang, Dara langsung menatap datar pria di hadapannya yang terlihat mulai menyebalkan. Namun, interaksi mereka terhenti ketika pelayan datang mengantarkan pesanan. Diminum dulu, biar adem. Tangan Pandu mengarahkan Dara sambil menunjuk gelas minum milik gadis itu. Ucap Pandu yang akan bicara serius seperti yang diminta Dara. Kita memang belum lama kenal, tapi bukan berarti tidak bisa bahagia. Yang sudah kenal lama saja bisa pisah. Jadi, waktu tidak bisa menjadi acuan. Walaupun kadang agak ngeri juga kalau ingat hidungku berdarah kena pukulan kamu, padahal aku sudah sabuk hitam. Terus gimana dong? Tanya Dara dengan wajah bingung. Nggak gimana-gimana, kamu sudah terima aku dan bukan aku doang yang saling suka di sini. Oh iya, tunggu hukuman dariku. Kamu, ponsel Pandu berdering, sepertinya penting dia langsung berekspresi minta izin menjawab. Iya, ucap Pandu lalu terdiam. Kamu yakin? Tanya Pandu lalu memijat dahinya. Ya sudah, pastikan rencana itu tidak akan berhasil. Kita bicara lagi, nanti. Panggilan selesai, Dara khawatir karena mendengar Pandu. Ada masalah? Tidak juga, tenang saja. Semua akan baik-baik saja, jawab Pandu mengembalikan ponselkan ke saku jas. Obrolan mereka berlanjut meski sempat diwarnai dengan candaan, Pandu akan menyampaikan hal yang lebih pelik. Ada yang harus kamu tahu. Dara menegakkan tubuhnya dan senyum setelah mereka tergelak tadi pun mendadak hilang. Masalah, dalam benaknya sudah terpatri kalimat itu. Mungkinkah ada masalah dengan hubungan mereka, terkait restu misalnya? Kemarin, Citra menyusulku ke Bali. Citra, dia merencanakan sesuatu. Selain aku sudah mendengar rencana kedatangannya, orangku sudah siap dengan niat busuknya, tapi aku memilih menghindar. Entah dia akan semarah apa, ketika bertemu kamu atau aku. Jadi, sementara kamu jangan pulang ke rumah papi. Dasar J4 lang. Ngajak perang lagi kayaknya, gumam Dara. Mas, aku ikut pulang aja deh. Pengen banget bejek-bejek mukanya. Hei, kamu ragukan kemampuanku menyelesaikan masalah? Tanya Pandu lalu menepuk dadanya. Aku Pandu Aji. Kalau hanya urusan Citra saja, kecil, ujar pria itu dengan jemawa.
Dara bergeming menatap Pandu dengan wajah datar. Lawan aku juga kamu kalah, hidung kamu rambut kamu. Masih ingat, kan? Astaga, itu karena aku mengalah Ra. Masa aku harus melawan perempuan? Dara mencibir karena Pandu hanya mencari alasan. Bertarung dengan kamu tempatnya di ranjang, sudah pasti aku yang menang. Aku serius Mas, bagaimana kalau dia merencanakan hal lain yang menyusahkan kita di kemudian hari? Tenang saja, itu urusanku. Pandu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya lalu mengajak Dara pergi. Tidak banyak interaksi dalam perjalanan, bukan hanya Dara yang lelah, Pandu pun sama. Namun, karena rindu pada gadisnya hanya mengusir rasa kantuk untuk mengantar dan memastikan Dara aman sampai ke kosan bukan hal yang sulit. Menghentikan mobil di depan gerbang lalu mengantar Dara sampai pintu gerbang dan dilarang masuk ke dalam. Dalam hati Pandu menggerutu karena tidak bisa lagi menyelinap ke kamar Dara, tapi demi keberhasilan rencananya ia pun harus sabar. Hati-hati ya, ucap Dara. Masuklah. Tita Pandu melihat penjaga kosan membuka pintu gerbang. Baik, sahut Dara dan Pandu pun tersenyum. Dara malah terkekeh, Pandu kembali meminta gadis itu segera masuk apalagi sudah cukup larut. Wajah Dara langsung berubah kesal. Mas, jangan buat aku darah tinggi. Dari tadi suruh aku masuk, tapi tanganku tidak dilepas. Dara mengangkat tangannya yang digenggam oleh Pandu. Oh, lupa, cek, kangen aku jambak. Pandu terkekeh kemudian tangan Dara dan melepaskannya. Night Panda, sweet dream. Hati-hati ya dan jangan mimpiin aku, nanti makin cinta. Ejek Dara lalu melambaikan tangan dan meninggalkan Pandu melewati pintu gerbang dan bergegas ke kamarnya. Setelah memastikan Dara sudah menjauh, Pandu kembali ke mobil dan melaju. Sempat menatap sekitar memastikan orang kepercayaannya yang ditugaskan mengawasi dan menjaga Dara ada di sana. Asteris. Pulang malam lagi, tanya Citra menunggu kedatangan Kemala. Aku pulang malam karena kerja, cari uang karena uang tidak turun dari langit. Sahut Kemala, geram dengan pertanyaan Citra. Bunda kenapa sih? Perasaan sewot terus. Dari mana kamu? Tanya Kemala mengalihkan pembicaraan. Enggak dari mana-mana, aku sudah pulang dari tadi. Kemala menarik nafasnya, ingin sekali menjewer telinga perempuan itu atau bahkan memukuli pan empatnya, kalau perlu dia usir sekalian. Namun, Kemala harus bersabar karena tidak ingin membuat keributan. Kamu dari Bali, kan? Dari mana kamu dapat uang dan hal buruk apa yang sudah kamu lakukan di sana? Tanya Kemala lirih. Sorry ya bun, aku masih bisa dapat uang meski kamu nggak kasih. Rencana aku masih sama kok, menaklukkan Pandu dan jadi ratu. Kalau itu terjadi, semoga aku nggak kalap untuk balas sikap kamu dan Dara yang sok bijak. Citra sudah berbalik, tapi tangannya ditarik oleh Kemala. Bunda apa sih? Lepas. Besok malam, Opa Jaya mengajak kumpul untuk makan malam. Kamu jangan buat masalah, ancam Kemala. Citra menghempaskan tangannya dari cengkraman Kemala. Urus saja putri kesayangan kamu, takutnya frustasi karena hubungannya gagal terus. Citra kemudian terkekeh dan meninggalkan Kemala. Sampai di kamar, wanita itu membuka tasnya yang diletakkan di atas meja rias. Mengeluarkan botol obat lalu terkekeh. Kita lihat siapa yang ada dalam masalah. Dara, Harsa, kalian berurusan dengan orang yang salah.